Kita akan menjelaskan mengenai akar sejarah konstitusi. Tunggu bentaran. Kenalan dulu dong, guys. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kenalan dulu yuk. Nama anggota kelompok kami, yang pertama ada Dava Tegar Pratama, 2 Dwi Sofiani, 3 Janatun Naim, 4 Misaul Hidayah, dan 5 Yerikatu Putri Santoso. Pengertian konstitusi dan dasar negara kira-kira teman-teman tahu nggak nih? Nah, teman-teman tahu nggak nih, apa sih pengertian konstitusi dan dasar negara itu? Mari kita bahas. Jadi, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintah suatu negara. Nah, konstitusi ini adalah aturan hukum dasar atau sering disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dasar negara merupakan falsafah negara yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tata tertib hukum dalam negara. Jenis konstitusi. 2 jenis konstitusi. Konstitusi tertulis ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Konstitusi tidak tertulis memuat ketentuan-ketentuan mengenai pemerintahan atau kebiasaan yang menjadikan norma. Status regulasi. Regulasi adalah peraturan yang tujuannya untuk mengatur tatanan masyarakat tertentu. Jadi, regulasi undang-undang tidak hanya menunjukkan adanya hierarki, tetapi juga ada suatu relasi. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental atau penting. Jenis hierarki peraturan perundang-undangan yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau disingkat Perpu, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden, yang keenam Peraturan Daerah Provinsi, dan yang terakhir Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Kedua ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Ketiga ada UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara. Keempat, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, ada amandemen atau perubahan walaupun diamandemenkan tetapi tidak merubah naskah aslinya. Pada bosen ya, yuk nonton video aja.